Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar mesin bubut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Rais dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin NIM 032. Yang pertama yaitu pengertian mesin bubut. Nah, mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar yang berfungsi sebagai pengubah bentuk dan ukuran benda dengan jalan menyayat benda tersebut pahat penyayat. Nah, mesin bubut itu biasanya digunakan untuk benda yang berbentuk silinder. Contohnya ini. Terus lanjut bagian-bagian mesin bubut. Berikut ada beberapa bagian dalam mesin bubut. Yang pertama yaitu kepala tetap atau headstock. Nah, kepala tetap terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut. Di antaranya yaitu ada cak, kolet, senter tetap atau plat pembawa rata atau face plate dan plat pembawa berekor. Nah, berikutnya yaitu ada kepala lepas atau biasa yang disebut tailstock. Nah, tailstock itu berfungsi sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam bur, dan mata bur bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus atau kepala lepas. Nah, yang ketiga yaitu alas meja atau bed machine. Alas meja bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya penekanan pada waktu pembubutan. Yang keempat yaitu eretan. Nah, eretan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu eretan memanjang atau eretan alas. Terus yang kedua yaitu ada eretan melintang. Yang ketiga yaitu ada eretan atas atau eretan kombinasi. Terus selanjutnya ada tuas atau handle. Ada yang tahu apa itu tuas atau handle? Tidak. Nah, tuas atau handle pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda pada umumnya memiliki posisi dan cara penggunaan yang sama. Maka dari itu di dalam mengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan harus berdominan pada tabel-tabel yang tersedia pada mesin. Nah, terus yang keenam yaitu tool post. Tool post atau pemegang pahat biasanya itu digunakan untuk menjepit pahat yang digunakan untuk menyayat pada benda. Terus yang ketujuh yaitu cak atau cekam. Nah, cak atau cekam sendiri itu fungsinya sebagai pemegang benda. Terus bagian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip kerja mesin bubut. Nah, prinsip kerja mesin bubut itu kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Terus yang kedua yaitu melalui roda gigi penghubung. Putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Yang ketiga yaitu ada oleh klem berulir. Nah, potongan poros ulir tersebut diubah menjadi gerakan translasi pada eretan yang membawa pahat. Yang terakhir
Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk bulir. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam teknik pembubutan. Nah, yang pertama ada pembubutan silindris. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Apa itu pembubutan silindris? Pembubutan silindris merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat pada bubut sejajar dengan sumbu benda kerja. Terus yang kedua ada pembubutan facing atau pembubutan muka. Pembubutan muka merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja radial. Seperti ini contohnya. Nah, jadi yang gerakan pahatnya itu tegak lurus dengan permukaan atau muka benda kerja. Yang ketiga yaitu ada pembubutan cutting off. Pembubutan cutting off merupakan pemotongan benda kerja dengan pahat bubut. Pada proses cutting off, pahat bubut yang digunakan memiliki ujung potong yang miring menuju sumbu benda kerja. Terus selanjutnya ada pembubutan tirus. Nah, pembubutan tirus merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter benda kerja. Jadi ini contohnya perbedaan diameter benda kerja dari ujung sampai akhir itu memiliki diameter yang berbeda. Metode pembubutan tirus digunakan untuk membubut poros tirus atau konis. Yang selanjutnya yaitu ada pembubutan ulir. Nah, pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk uliran. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Pembubutan ulir terdiri dari pembubutan ulir luar dan ulir dalam. Yang terakhir yaitu pembubutan chamfer. Pembubutan chamfer merupakan pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Hasil dari chamfering dikenal dengan istilah chamfer. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai prinsip dasar mesin bubut atau mesin bubut. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nah, di mesin bubut juga nggak mungkin ada satu ya Pak. Apa aja sih Pak mesin bubut tuh macam-macamnya? Nah, untuk macam-macam atau jenis mesin bubut itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama yaitu mesin bubut konvensional, mesin bubut yang dioperasikan secara manual. Nah, yang kedua itu ada mesin bubut CNC. Nah, mesin bubut CNC itu adalah mesin bubut yang dikendalikan oleh komputer. Jadi kita akan membuat semacam program terus dimasukkan ke dalam komputer dan mesin akan bergerak sesuai dengan program tersebut. Yang ketiga yaitu ada mesin bubut ringan. Mesin bubut ringan ini cocok untuk pekerjaan kecil dan teliti presisi gitu.
Terus selanjutnya yaitu ada mesin bubut sedang. Biasanya digunakan di industri kecil hingga menengah. Terus ada mesin bubut berat, digunakan untuk pekerjaan yang berat. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Eh, izin bertanya lagi nih Pak, apa Baik. apa saja sih faktor yang mempengaruhi hasil pembubutan? Eh, Faktor yang mempengaruhi hasil pembubutan yaitu yang pertama ada kecepatan potong. Kecepatan potong mempengaruhi kehalusan permukaan dan umur bahan. Terus yang kedua ada kecepatan pemakanan, mempengaruhi efisiensi dan hasil akhir. Yang ketiga yaitu ada faktor kedalaman pemotongan. Yang keempat ada jenis pahat, material benda kerja. Terus yang kelima ada jenis pendingin atau coolant. Nah, coolant ini berfungsi untuk mencegah panas berlebihan dan meningkatkan kualitas permukaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Mungkin dari saya udah nggak ada sih Pak, cukup dimengerti. Baik, Eh, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.